Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Kondisi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tentu menjadikan kondisi tubuhnya sangat rentan terhadap berbagai hal masalah kesehatan. Namun, ternyata selain masalah kesehatan, anak-anak juga dapat mengalami kondisi permasalahan lain yang kerap kali menimbulkan kepanikan bagi orang tuanya, yaitu gangguan dari makhluk tak kasat mata. Usia anak yang masih muda kerap kali memang dapat dengan mudah diganggu oleh bangsa halus, karena memang menurut kepercayaan yang berkembang di masyarakat, anak-anak lebih mudah melihat dan berinteraksi dengan makhluk halus tersebut ketimbang orang dewasa pada umumnya. Kondisi anak yang diganggu oleh makhluk halus bisa jadi dapat memberikan dampak buruk, sehingga harus segera diketahui oleh orang tuanya. Nah, berikut ini adalah beberapa ciri anak yang diganggu oleh makhluk halus yang tak kasat mata. Namun, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, karena dukungan dari kamu sangat berarti bagi channel ini. Terima kasih. Rewel dan menangis terus. Salah satu ciri anak diganggu oleh makhluk halus adalah kondisinya yang menjadi rewel dan menangis terus-menerus. Keadaan tersebut dapat muncul akibat kondisi ketakutan yang dialami oleh anak kecil tersebut akibat adanya gangguan makhluk halus. Meskipun rewel dan menangis terus-menerus bisa jadi disebabkan oleh berbagai hal lain. Namun, ketika keadaan tersebut terjadi tanpa adanya sebab yang jelas, seperti anak kesakitan akibat luka atau penyakit atau permasalahan kesehatan lainnya, tentunya anak tersebut memang mendapat gangguan dari makhluk halus, sehingga membuat anak tersebut rewel. Tangisan bayi ataupun anak kecil sulit dihentikan. Tanda selanjutnya dapat terjadi pada bayi ataupun anak-anak dengan kondisi yang mengalami gangguan oleh makhluk halus adalah keadaan di mana tangisan yang muncul pada anak ataupun bayi tersebut sulit untuk dihentikan. Bahkan, anak yang menangis akibat ketakutan dengan sosok-sosok makhluk halus tersebut akan sulit berhenti untuk menangis, meskipun sudah diberi air, susu ibu atau ASI, dan ditenangkan oleh ibu dengan berbagai hal. Untuk membantu mengatasi anak ataupun bayi yang terus-menerus menangis tersebut, usahakan untuk terlebih dahulu menjauhi daerah yang sekiranya diprediksi ada makhluk halus di tempat tersebut. Pastikan ibu terus memberikan ketenangan pada anak ataupun bayi tersebut. Takut melihat tempat tertentu. Kondisi lain yang dapat menjadi ciri anak yang diganggu oleh makhluk halus adalah perilaku anak yang menunjukkan ketakutan saat melihat tempat-tempat tertentu secara spontan. Bentuk ketakutan tersebut belum tentu berupa tangisan, namun yang pasti anak tidak akan mau mendekat ke tempat tersebut atau hanya sekedar melihatnya. Perilaku ketakutan tersebut juga dapat muncul ketika anak tiba-tiba berbalik arah dan berlari menghampiri orang tuanya ketika berada atau melihat di tempat tertentu. Anak mengatakan melihat sesuatu yang aneh. Seorang anak yang mengatakan bahwa telah melihat sesuatu hal yang aneh
dan membuatnya ketakutan juga dapat menjadi salah satu ciri anak tersebut diganggu oleh makhluk halus yang perlu diperhatikan. Kondisi perilaku anak tersebut ternyata terkadang tidak dihiraukan oleh banyak orang tua dan lebih dianggap sebagai kebohongan anak. Untuk membantu anak mengatasi ketakutan yang dilihatnya, ibu dapat memberikan interaksi atas temuan anak tersebut dan berusaha untuk mengalihkan serta menenangkan anak atas kondisi yang dialaminya. Anak sulit untuk tidur. Gangguan jin pada anak terkadang juga dapat terjadi pada saat waktu malam hari sebelum anak tersebut tidur. Kondisi tersebut menjadikan anak mengalami gangguan atau kesulitan untuk tidur yang disebabkan oleh keadaan ketakutan yang muncul dari gangguan-gangguan makhluk halus di sekitar anak tersebut. Nah, agar anak tidak mendapatkan gangguan dari makhluk halus, maka sebaiknya orang tua perlu untuk mengajarkan anak beberapa doa sebelum tidur yang membacanya dilakukan secara rutin setiap sebelum tidur. Dengan doa tersebut, anak bisa lebih tenang dan tidak takut diganggu oleh makhluk halus dan menghindarkan anak dari gangguan-gangguan hal gaib yang membuat dia terkadang menangis di saat tengah malam. Nah, itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap orang tua mengenai kondisi anak yang diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Secara garis besar, sebenarnya keadaan anak yang diganggu oleh makhluk halus pastinya akan mengalami ketakutan. Namun bentuk ketakutan yang dimunculkan oleh masing-masing anak tertentu berbeda, sangat berbeda satu sama lain. Kondisi gangguan oleh makhluk yang tak kasat mata pada anak memang menjadi suatu keadaan yang kerap terjadi, mengingat pada usia anak keingintahuan yang tinggi menjadikan makhluk halus lebih mudah menunjukkan dirinya pada anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Selama muncul ketakutan terhadap makhluk halus tersebut, orang tua harus mampu selalu memberikan ketenangan untuk mengurangi ketakutan yang ada dengan berbagai cara, meskipun keadaan tersebut tidak menimbulkan gangguan tumbuh kembang anak dan perkembangan bayi. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Selalulah ingat untuk selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Percaya ataupun tidak, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.